Sana 5 cm angkat. Yang gede sana 5 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tuai disebutaken susun ila ruhi abi minta mabungi wahid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi, utawi iki iku ana bab larangan atawa pencegahan, anil zikri saking berzikir, wal kalami lan ngomong, alal kholai ingatasi jamban utawa WC. Jadi bab ini menerangkan tentang larangan-larangan berzikir, larangan berbicara ketika seseorang itu berada di WC utawa berada di jamban. Sebelumnya berarti kita harus tahu bahwasannya yang namanya zikir itu sebuah ibadah atau sebuah kebaikan. Namun menurut kaidahnya yang namanya kebaikan itu harus ditempatkan pada ruang dan waktu yang baik. Sebab ketika walaupun kebaikan tapi tidak ditetapkan atau tidak ditempatkan pada ruang dan waktu yang baik, maka itu bukan sebuah kebaikan. Jadi zikir ini memang kebaikan dan merupakan ibadah. Cuman ketika tempatnya itu tidak tepat, ya maka itu pun bukan merupakan ibadah. Begitu pula yang namanya soleh itu, atau yang dinamakan dengan amal soleh itu adalah amal perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Itu disebut dengan amal soleh. Kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, ya maka bukan amal soleh, tapi amal salah. Ya, amal salah. Jadi istilahnya dalam menjalankan agama itu atau menjalankan ibadah dalam beragama itu pun kita dianjurkan harus sesuai aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itulah yang dinamakan dengan syariat. Ya, jadi syariat-syariat itu adalah aturan
aturan. Dan dalam beragama tentunya kita harus sesuai dengan syariat, ya. Nah, syariat itu adalah aturan-aturan dari Allah yang disampaikan melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dinamakan dengan sahibut tasyri', orang yang memiliki aturan, itu adalah mung Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau selain Kanjeng Nabi Muhammad tidak disebut dengan sahibut tasyri'. Nah, aturan-aturan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu ada yang betul-betul sudah gamblang jelas, ada yang masih belum jelas. Nah, ketika yang belum jelas, keburu Kanjeng Nabi meninggal, akhirnya kemudian para sahabat itu kemudian berijtihad, ya, para sahabat itu berijtihad untuk menentukan hukum. Soalnya apa takon Kanjeng Nabi wis kapundhut, Kanjeng Nabi wis meninggal, ya. Maka ilmu fikih itu ya dimulai dari ketika Kanjeng Nabi sampun wafat, ya. Jadi ketika Nabi masih wonten sih, masih anasi, ketika ada persoalan, ya maka langsung ditakonaken nih Kanjeng Nabi. Nah, sekian Kanjeng Nabi wis meninggal, nah, yang tersisa hanya para sahabat-sahabatnya saja. Maka ketika ada permasalahan yang di situ belum jelas hadisnya, penjabaran hadisnya belum jelas, atau hukumnya belum jelas, maka para sahabat yang alim itu melakukan ijtihad untuk menentukan hukum. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh tabi'in, pengikut-pengikut sahabat, kemudian tabi'in, kemudian kita mengenal dengan mazhab, ya. Nah, itu adalah ketika masih belum jelas, ya, apa-apa yang dimaksud atau yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi, kemudian baru para ulama-ulama ini menentukan, ya, atau menjabarkan tentang hadis, tentang hukum itu berdasarkan ijtihad. Tapi tetap namanya ijtihad juga harus ada dalilnya. Bisa saja sumbernya adalah Al-Quran, bisa saja sumbernya adalah hadis, tapi penjabarannya masih belum begitu jelas sehingga ulama itu berijtihad. Wah, Kang, dimaksud Al-Quran begini maksudnya, ya. Yang dimaksud dengan Nabi iki maksudnya begini. Nah, yang namanya ijtihad itu karena pemikirannya manusia, pemikirannya ulama, maka dalam berijtihad itu tentunya berbeda-beda, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan fikih-fikih itu adalah pemahaman, ya, pemahaman para ulama-ulama dalam memahami hadis. Makanya tidak heran ketika sumbernya sama, hadisnya itu sama, tapi artinya atau cara mengartikannya itu berbeda-beda. Nah, kita kemudian mengikuti siapa? Ya mengikuti yang ketika kita bermadzhab Syafi'i, ya sudah, supaya praktis, supaya jelas, dan supaya mantep, ya kita mengikuti Imam Syafi'i, ya. Karena yang kita pelajari ini adalah kitab-kitab atau karya-karya yang nanti pucuknya itu adalah melalui pemikirannya Imam Syafi'i. Yukrohu dimakruhaken opo azikru, opo berzikir. Hukumnya makruh berzikir. Wal kalamu, dan juga ngomong. Hala kodoil hajati, nalikane nekai hajat, nalikane ngising, ya, nalikane nguyu, ya. Jadi ketika membuang hajat, kita masuk ke WC atau ke kamar mandi atau tempat yang disediakan untuk buang hajat, maka itu dimakruhkan kita berzikir, ya. Zikir makruh, ngomong makruh, ya. Barang sekian kadang-kadang bekukang WC
dempet ngobrol paman. Nah, ya, iya kan. Jadi untuk hal-hal yang apa sih bersifatnya zikir saja itu, maksudnya zikir secara lisan ya, secara lisan. Nah itu hukumnya dimakruhkan ya. Ya memang segala sesuatunya itu bisanya disebut dengan ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Termasuk juga ketika khotib pada waktu sholat Jumat sedang khutbah, kemudian ada orang yang berzikir, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau membaca Al-Quran pada waktu posisi khotibnya sedang khutbah, itu pun yo makruh. Malahan nanti tidak mendapatkan pahala apa-apa. Jadi dalam menjalankan ritual atau kegiatan-kegiatan ibadah pun tetap nanti harus ada aturan nih. Sampai tekaning ngising pun itu merupakan ibadah kalau memang kita sesuai dengan aturan ya, apanan manjing ning WC utawa ning kolah sikil kiwi dingin. Itu saja ketika kita kemudian meniru Kanjeng Nabi Muhammad, nah, ya manjing ning WC itu sudah direken ibadah, ya. Nah, sedurunge manjinge maca auzubillah, bismillah. Nah, kan begitu. Nah, itu pun maka apa nan ngisinge kan, itu merupakan ibadah, ya. Ketika metu usahakan niru atau kang disunahakene metuwe sikil tengen dikit ya, tapi bokatan wis terlanjur yo, bokatan pengen ngulangi apa-apa, bokatan pengen diterusaken yo apa ya. Jadi cuman yang perlu digaris bawah itu jangan sampai ada perasaan kita untuk menyepelekan, wah sunnah aja kedereng-dereng temen misalkan begitu ya. Jadi sesuatu yang berat itu atau berakibat berat itu bukan karena kita tidak melakukannya sebetulnya, tapi karena kita menyepelekan. Jadi ketika kita masih belum bisa melakukan, ya berarti kembalikan kepada diri kita. Kita meminta supaya kita bisa. Ya, jangan sampai kemudian kita menyepelekan. Ya kadang-kadang kita sering lupa. Ya, wah kayak tersunah, kayak apa silamunan anu kebelah papa, anu kan begitu ya. Jadi tetap sunnah-sunnah pun ya karena itu adalah perilaku dari Kanjeng Nabi, ya tetap kita harus memuliakan ya. Adapun ketika kita masih belum bisa melakukan, ya berarti itulah kekurangan diri kita sendiri. Ajo keder sunnah, jangan begitu. Sawaun iku pada kana utawi arep nyentah ana opo halakodoil hajat ana iku fis sokhroi ing dalem tanah terbuka ara-ara arane oro-oro ya, atau padang pasir, bisa jadi kebon, juga bisa jadi ning sawah, bisa jadi ya, au fil bunyan utawa ning berbentuk bangunan anak kamre ya, kayak dene WC, kamar mandi, atau di dalam rumah yang di situ ada WC dan kamar mandinya ya, atau dimanapun tempat lah ya, termasuk ketika ning dhuwure jembatan paman, itu paling nikmat ya. Wasawaun lan iku pada fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono kemakruhane jami'ul azkari utawi sekabiane pira-pira zikir wal kalami dan juga sekabiane omongan ya, illa kalamud darurati, kecuali omongan kang bersifat darurat ya. Jadi ning hukum kemakruhan iku wis zikir apa bae ya, maca Quran, tahlil, tasbih ya, pokoknya sih maca-maca yang di situ apa sih zikir model apapun lah lamunan
ya, model apapun, zikir-zikir aurat model apapun, dan juga omongan-omongan model apapun, ya. Misalkan ngomong dewek konon kok, ya. Langku kang ngejak ngobrol tapi ngomong dewek, ya. No, itu bisa terjadi, ya. Nah, itu juga hukumnya dimakruhkan. Termasuk juga, ya, ketika kita masuk ke WC itu jangan membawa tulisan-tulisan yang di situ ada tulisannya Allah, ya, apalagi mushaf atau tulisannya para orang-orang mulia, tulisannya Nabi, ya, itu juga jangan dibawa masuk ke WC. Jadi besel-besel bukan ditaruh dingin, no, paman, ya. No, hari waktu alali kang langku tulisannya apa hapus ya berapa apa, oh, ya kan konon. Ya termasuk juga macam-macam, ya kaos juga termasuk, ya. Illa kalamud darurati, kecuali omongan kang bersifat darurat, ya. Contohnya misalkan lagi ngising apa sih kelalen kompor durung dipateni paman, ya. No, apanan metu kae gok iki wetenge lagi kurang enak, lagi mules-mules sih. Akhirnya kan gerot-gerot paman. Ya, iko kompor durung dipateni, wedange wis apa sih umeb, ya. Watir terjadi kebakaran. Itu bisa kemungkinannya begitu. Atau anak bojo cilik kang apanan tiba, ya. Atau ngadokaken wong, ya. Lagi ngising anu Kang Umar nyeruntul, kita adok-adok, suwan Kang Umar anu got anu blegosan, no, kan begitu. Maksudnya mengasih tahu. Nah, itu lain, ya. Maka itu diperbolehkan. Hatta kola, sehingga berkata sopo ba'du ashabina, sopo sekabiane pira-pira batur-baturi kita, kata Imam Nawawinya, ya. Sehingga sampai-sampai, ya, hukum kemakruhan itu terjadi idza atosa, nalikane wain, ya. Nalikane wain sapa wong, sapa rajul la yahmadu, mangka iku ora kena membaca tahmid, ora kena muji ning Gusti Allah, ing Gusti Allah taala, ya. Sehingga sampai ketika sampeyan iki wain pun, ya, yang sangat dianjurkan kita itu membaca tahmid, iki juga jangan, ya, hukumnya makruh. Jadi pokok wain ya wis beli usah mengucapkan alhamdulillah maning ketika kita lagi berada sedang dalam posisi ngising, ya, atau posisi buang hajat. Wala yusmitu, lan ora nongaaken wong wain, atau nongaaken sapa rajul, nongaaken atisan ing wong kang wain. Begitu pula, ya, kita beli wain cuman ning jabai anu wong wain ngucap alhamdulillah. Kita beli usah ngucap yarhamukallah maning, ya. Beli usah ngucap yarhamukallah maning. Wala yaruddu, lan ora kena jawab, ya, ora kena jawab sapa wong, ora kena jawab al kalama assalama ing salam. Jadi anu wong uluk salam ya beli perlu dijawab, ya. Tapi lamunan nganggepi darurat pamane, wah ki kiapanan bayar duit, kiapan bayar utang, ya. No, ki lamunan dijawab narani kita langka ketemu wulan maning, ya. Wah, ki darurat. Nah, ya wis, ya, kita jawab salam karena kita menganggap itu adalah darurat, ya. Tapi lamunan kang tamue kang biasa jeblas-jeblus, ya, kang biasa gajah-gajig, ya, artinya beli usah dijawab maning, ya. Kedra lamunan langka kan kok bakal marep maning kono nu. Kedra si langganan lamunan kok, ya. Tamu kang sipate langganan kang biasa mancing metu. Nah, itu sih namanya tidak darurat, ya.
wala yujibu lan ora kena jawab ya sapa si rojul sapa wong lanang atau kodil hajat wong kang dalam posisi lagi ning WC ora kena jawab al muadzina ing undang-undange wong kang azan. Dadi pokoknya adan ya beli usah dijawab. Memang kesunahan ketika kita menjawab wong kang azan ya. Bahkan ketika kita lagi berzikir sekalipun ya, lagi wiridan, lagi maca Quran, utawa lagi apa sih wirid-wirid ya, kemudian ana wong adan iku lebih utamanya mandek dikit ya, lebih utamanya ya. Nah, kemudian menjawab orang yang adan yang ketika Allahu Akbar kita lagi maca Fatihah ya, atau lagi maca ya rozak ya, wis mandek dikit kang utama mekonon ya. Nah, kita jawab dulu ya. Ya sing penting kan krungu konon ya. Sing penting dudu ado parke sampean krungu ya baguse ya. Baguse iku njawab wong kang adzan ya, daripada misalkan kita ngelanjutaken bacaane kita ya. Nah, iku dijawab. Memang peraturannya mekonon ya. Aja disugesti dewek ya. Disugesti dewek iku iki lamunan je kene tak pegot kok nyawa wong adan kok engke bakale je kurang mantep ya, kurang manjur. Ya jangan, itu berarti kamu kunci lamunan kok pikirane sampeyan dewek ya. Tapi pikiran-pikiran kang sipate istilahnya secara ketentuan yang kita kaji ya begitu ya. Jadi pokok lagi wirid pun pokoknya wong adan ya lebih diutamakan menjawab orang yang adan ya. Adapun sampeyan ngerasa beli mantep ya kunci berarti ku pikirannya sampeyan dewek ya. Wah jadi putus kenang nyawabe adan ya. Wayakunu lan ana sopo al musallimu sopo wong kang uluk salam mukosiron iku wong kang PPK sembrono ya, wong kang sembrono. La yastahiku kang ora ngehaki ku ora memiliki kewenangan ya, jawaban ing jawabane uluk salam. Jadi misalkan weru ya, weru Kang Umar iku lagi ning WC ya, paman iki weru ya, pancen posisi Kang Umari lagi ning WC. Nah, kemudian pamane uluk salam ya, yen pamane weru ya. Nah, maka paman iku berarti wong kang pepiko ya. Pepiko iku wong kang sembrono ya, wong kang gegabah. Kurang baik lah, maksudnya begitu. Yang wis weru lagi ngising ya. Iku diuluki salam ya, maka dia itu mukosiron ya. La yastahiku jawaban, dia tidak berhak untuk mendapatkan jawaban salam ya. Jadi memang salam itu sesuatu yang penting ya. Jadi salam itu merupakan sesuatu yang penting. Jadi mengucap salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib ya. Tapi walaupun kewajiban ketika dalam kondisi ning WC ya, maka dadie beli wajib. Bahkan lamunan kita ngelakoni kewajiban yang mau, malahan kita terkena hukum makruh ya. Jadi tetap ya dalam menjalankan ibadah pun itu ada aturannya ya, termasuk salam itu memang sesuatu yang sangat istimewa ya. Kenapa saya mengatakan istimewa? Ya karena salam itu ya salah satunya itu ditempatkan dalam salah satu rukun sholat ya. Sampeyan bener kabeh kan hari salami kelalen beli ngucapaken salam
ya maka sembayangnya beli dadi. Ya, berarti kan sesuatu yang penting. Ya, makanya dalam hak-haknya orang Muslim, orang mukmin itu salah satunya ini dianjurkan sekali ketika antara Muslim bertemu dengan Muslim yang lainnya itu mengucapkan salam. Ya, bahkan dalam sebuah hadis itu dijelaskan idza sallamal muslimu alal muslim farodda alaihi sholat alaihi al malaikatu sab'ina marrotan. Ya, jadi ketika orang itu memberi salam dan dijawab, maka kedua belah pihak itu akan mendapatkan doa, ya, mendapatkan istighfar, didoakan oleh malaikat 70 kali. Andon mengucapkan salam baik paman. Kan begitu, ya. Kenapa demikian? Ya karena yang namanya salam itu ya salah satunya merupakan syiar lah. Ya, itu salah satunya merupakan syiar agama, ya. Jadi salah satu syiar daripada agama itu ketika sesama muslim itu supaya menunjukkan perilaku yang baik itu ya harus saling beruluk salam, saling mendoakan. Ya, jadi salam-salam itu kan mendoakan, ya, mendoakan saudara-saudara kita. Dan kemudian di samping bahwasanya salam itu merupakan syiar, ya, syiar itu berarti iklan, ya, yang namanya iklan itu ya bayarannya gede, ya, sing iklan itu bayarannya gede. Itu juga terkandung rasa kepedulian. Jadi paling tidak kepada saudara-saudara muslim kita itu, yuk kita mendoakan sebagai bentuk kita ini masih memiliki kepedulian. Paling tidak kuno, ya mendoakan itu, ya. Kalau misalkan punya tenaga, ya dengan tenaga. Punya materi, ya dengan materi, ya. Artinya berbagi kemanfaatan antara muslim dengan muslim yang lain, karena muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Jadi dibiasakan papa ganing dalan kono, ya. Jadi ada saya itu melihat daerah itu yang pancen tradisinya begitu, ya. Ketika papagan kenal beli kono, kenal atau beli kenal, asal muslim ya sudah, assalamualaikum, kan begitu paman, ya. Waalaikumsalam, kan begitu, ya. Cuman aja keburu-buru, pokok keburu-buru dah dia keseletot, ya. Maksudnya keseletot itu priben. Kita masih sering mendengar orang itu ketika menjawab salamnya keseletot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya jangan walaikum, ya. Walaikum itu ainnya nggak ada, tapi ainnya harus ada. Waalaikumsalam. Iki wong si sepele, ya. Cuman kan hari beli sesuai dengan tulisan atau bisa sesuai dengan kang diajarakan niki dia kan ngregel kan begitu, ya. Jadi assalamualaikum yo ajo waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam, ya. Ainnya jangan hilang, ya. Kadang-kadang kita masih sering mendengar itu ainnya nggak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan. Ya walaupun maksudnya benar, ya, tapi secara pengucapannya itu alangkah baiknya itu kan diperbaiki. Wal kalamu utawi omongan bihadza kelawan iki kalam, ya, omongan model apapun, ya. Kullihi ya sekabiane hadza seluruhnya, ya. Jadi omongan model apapun, ya. Pokoknya si omongan model apapun makruhun iku dimakruhaken karohata tangzihin kelawan kemakruhan kang sifatnya tangzih.
Jadi kemakruhan tangziku kemakruhan kang hampir mendekati keharuman. Jadi bukan haram tapi dikhawatirkan nanti mendekati keharuman. Wala yahrumu akan tetapi ora haram opo kalam. Ya. Sebenarnya hukumnya beli haram tapi hukumnya makruh. Nah, ketika kita iki ninggalaken makruh nahan ya artinya beli berzikir, beli diucapaken karena kita weruh hukum, ya maka diam kita itu mendapatkan kesunahan. Non? Ya WA oli. Iya. Jadi kalau misalkan tulis menulis ya boleh, ya yang di sini yang dilarang itu adalah wal kalam. Fa'in atosa sekian lamunan wain sapa rajul sapa wong ya fahamida mangka muji sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala biqalbihi kelawan ati rajul ya sekian lamunan wonge wain dia memuji kepada Allah tapi ati baik ya tidak bersuara walam yuharrik lisanahu dan dia tidak menggerakkan lisannya. Ya, jadi harokatul lisan saja ini nggak boleh, walaupun istilahnya harokatul lisan itu tidak mengeluarkan suara kan. Harokatul lisan itu hanya pergerakan lidah, ya, pergerakan mulut, tapi tidak mengeluarkan suara, ya. Termasuk sama lah. Ini pun fala baksa mangka ora bahaya, mangka ora ana bahaya iku maujud. Jadi kalau memang dia itu berzikirnya hanya di dalam hati saja, ya maka tidak bahaya. Ya, ini zikir di dalam hati, ya itu perlu, ya perlu kita latih. Maksudnya, ya perlu kita latih. Ya silakan kita senengnya apa. Tapi di dalam hati kita itu anu terus zikirane. Mau la ilaha illallah ya mangga ya. Yo karo ngodot, karo nyagok ya, karo ning WC pun ya kalau hati kita dilatih itu bisa ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Senenge selawat mangga ya. Senenge la haula wala quwata illa billah mangga. Jadi maksudnya supaya hati kita itu selalu terkonsentrasi ya, namanya hati kita selalu khusyuk ya. Iya, jadi wis ati ya. Jadi karo nyagok, karo apun, karo rileks, karo nyantai kan bisa menggerakkan untuk melafadzkan bahasa ning jero ati la ilaha illallah ya. Tapi kalau belum terbiasa yuk kadang-kadang kelalen. Ya mau nih la ilaha illallah celeng kelingan ning yang lain. Tapi kalau sudah terbiasa ya maka dia akan terus ya selalu kelingan. Kelalen sedikit maning lah langsung dizikirkan lagi. Ya, memang butuh latihan bukan hanya sekedar teori-teori saja. Kamu harusnya berzikir dengan hati, tapi harus melalui latihan. Kalau sekedar teori, yo tahu semua lah. Waduh, bae wong nyupir weru kabeh arane setir di gas di rem di persneleng di ku weru kabeh. Tapi lamunan beli nyupir sama sekali, beli lok dilatih, yo beli bisa nyupir ya. Dia hanya tahu teori-teori saja. Supaya bisa iku ya kudu dipraktekaken. Ya baru kemudian bisa atau katakanlah bukan bahkan di atas bisa ya. Tapi ahli ya seok-seoknya kok enak paman. Jadi dalam rangka pembelajaran ya, jadi menggerakkan hati kita daripada tidak ngapa-ngapai ya, nah kita gerakan untuk berzikir di dalam hati kita. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono yukrohu ya, artinya yukrohu al-kalam, begitupun berzikir itu atau mengucapkan kata-kata itu dimakruhaken ya. Yaf'alu ketika ngelakoni sopo
wong ya atau berzikirnya tadi ya halal jimai ing dalem nalikane jima menggauli istri ya. Jadi sepiro enake kok wis aja masya Allah wis diusah ya kanan ya. Allah subhanallah iku Kang Umar sih. Tembak kangetan ceritanya. No, kan begitu. Ya. Jadi ketika kita dalam kondisi jima pun ya, ketika melafadzkan Allah, ketika bertasbih, masya Allah, no, kan subhanallah, no, kan konon saking enake do priben, alhamdulillah. Nah, itu pun hukumnya makruh. Ya. No. Jadi priben ngomongnya gambar. Ya paling beli begitulah, ya kan konon. Karena ini tertuju dalam masalah zikirnya ya kemakruhannya. Kalau lagi jima ngobrol ngalor ngidul sih apa konon ya. Yang makruh itu ketika dalam kondisi menggauli istri kemudian kita berzikir ya. Hari ngomong enak temen sih apa Kang Umar. Ya, artinya tidak makruh. Ya, jadi makanya begitu. Jadi wakadzalika iku maksudnya domirnya ini dikembalikan kepada azzikru ya. Jadi berzikir itu juga makruh ketika dalam posisi dalam kondisi kita menjima istri kita ya. Ya bukan hanya kitanya, ya termasuk bagi perempuannya juga makruh ya. Jadi wis aja anu mah ya paling bae Kang Umar. Jadi ini maksudnya kok takbirnya Kang Umar ya. Artinya rujukannya itu ini ya. Jadi ketika misalkan hukumnya bagaimana aja ketika jima itu karo berzikir ya hukumnya makruh. Nah sumbernya dari mana ya sumbernya ini ya takbirnya. Wa rawaina lan riwayataken sapa kita ing hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar. Ini menceritakan berarti Ibnu Umarnya. Marra liwat sapa rajulun wong lanang bin Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen ketemu karo Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi kondisi Kanjeng Nabi ya bulu iku lagi nguyu sapa Kanjeng Nabi. Fasallama terus uluk salam sapa wong lanang mau, rajul mau alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Falam yarudda mangka orang jawab sapa Kanjeng Nabi, orang jawab salam alaihi ing atase wong lanang mau, ing atase rajul. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar ya, bahwasanya kata Ibnu Umar ada seorang laki-laki pengen ketemu karo Kanjeng Nabi, pas pada waktu itu Kanjeng Nabi lagi nguyu, kemudian wong lanang mau iku uluk salam ning Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi tidak menjawab salamnya orang tadi. Nah, ini adalah dalilnya ya, bahwasanya ketika kita dalam posisi berada di WC, di kamar mandi ya, sedang ngising atau lagi nguyu, nah itu maka kita makruh untuk menjawab salam tersebut. Dalilnya ya ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rawang riwayatakan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab sahih Imam Muslim. Wa anil Muhajir bin Konfaz ya.
Lan diriwayataken saking sahabat Muhajir bin Konfal radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa sahabat Muhajir, ataitu nekai sapa isun. Nekai an-nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad ya bulu iku lagi nguyuh sapa Kanjeng Nabi. Fasallam tu mangka terus uluk salam sapa isun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Weru Kanjeng Nabi lagi nguyuh, kemudian isune angger uluk salam. Falam yarudda mangka orang jawab sapa Kanjeng Nabi hatta tawaddoa sehingga berwudu sapa Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi iki beli jawab salame ketika beliau itu dalam kondisi membuang hajat ya, nguyu. Nah, kemudian ada yang menguluk salam ya, ada yang memberi salam, bahkan terus Kanjeng Nabi itu melanjutkan dengan berwudu. Summa tadzaro mangka nuli-nuli gawe persaben sapa Kanjeng Nabi, gawe alasan sapa Kanjeng Nabi ilayya maring isun ya. Kemudian Kanjeng Nabi ku menjelaskan alasannya kepadaku ya, jare mau sahabat Muhajire menjelaskan kenapa aku ini tidak menjawab salam kamu. Nah, maksudnya kemudian Rasulullah menjelaskan waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, inni sak temen isun karihtu iku sengit sapa isun, sengit an azkura ing arep nyentah berzikir sapa isun Allah taala ing Gusti Allah taala illa ala tuhrin kecuali ingatasi dalam kondisi suci. Auqala utawa ngendika sapa Kanjeng Nabi ala toharotin ingatasi suci. Hadisun sahihun ya. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nah, alasannya Kanjeng Nabi kenapa tidak menjawab? Nah, ini berarti yang pertama sudah bisa menjadikan ketentuan hukum bahwasannya ketika kita iki berada di WC ya, maka kita tidak menjawab salam atau tidak boleh berbicara apapun ya, walaupun kita iki diuluki salam ya, tetap kita iki bagusnya jangan menjawab salam. Itu yang pertama, sesuai dengan kondisi Kanjeng Nabi. Nah, kemudian tambahannya itu ya, Kanjeng Nabi ku memberikan alasan bahwa sesungguhnya aku itu ya iku beli seneng ketika isun iki nyebut Gusti Allah iku, tapi posisi isune dalam kondisi tidak suci, maksudnya dua hadas, kan begitu. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad itu pasti selalu berzikir ning Gusti Allah, itu pasti ya. Nah, berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika Kanjeng Nabi sengit zikir ning Gusti Allah dalam kondisi tidak suci, berarti Kanjeng Nabi Muhammad juga selalu dalam kondisi suci ya. Maksudnya dawamul wudu ya. Jadi nabiku selalu dawamul wudu ya. Artinya dawamul wudu itu selalu menjaga dalam posisi punya wudu. Nah, kita neru je, yo bagus ya. Artinya batal wudu maning ya, batal wudu maning. Kuniku lamunan banyuwe anak. Ya, maksudnya begitu ya. Tetap nanti pada ujung-ujungnya hukum itu disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi bahwasanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu kondisional, yang banyu anggo nginum bae kangelan kini wudu bae antem misalkan ya. Nah ya, dengan dalil Kanjeng Nabi pegan selalu dawamul wudu ya, berarti kamu tidak memahami kan begitu ya, bahwasanya undang-undangnya atau kaidahnya hukum itu harus disesuaikan dengan kondisi.
Nah, kalau kian ki lagi ake banyu pirang-pirang, ya mangga, ya. Banyu pirang-pirang, ya. Paling tidak begini, ya, paling tidak begini. Ketika kita tidak dawamul wudu, paling tidak beko nguyu atau tes nguyu, tes ngising banyu wudu. Oh, paling tidak, ya. Beko mancing ning kobong sekalian maksudnya sih. No, paling tidak begitu. Nah, itu untuk latihan. Nanti ada keistimewaannya tidak? Ya banyak. Ya, kalau kita kupas di kitab apa sih Fadhailul A'mal, ya, maka itu banyak sekali keterangan-keterangan yang menunjukkan betapa istimewanya, ya, atau begitu manfaatnya besar ketika kita sering dawamul wudu, ya, atau menjaga wudu kita. Itu termasuk juga kebiasaan dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ya, beliau selalu dawamul wudu, ya. Ya untuk latihan ini paling beli mekonon Pak Haji, ya. Koninggange kebutuh nguyu kok wis manjing kobong sekalian. Nanti merembet teko setitik, ya. Nah, aku boko wis terbiasa ngelakoni kuan dawamul wudu, ya, wis diusah dikando-kando akan maning. Kita ku wis dawamul wudu, wis soli setahun, ya, engke bokatan dadi teko ning lunture, Pak Haji. Ya kalau misalkan kitanya ya kan gawe lunture dudu kandoane kita dudu, ya, tapi kesombongan yang ada di hati kita itu yang bisa melunturkan amal-amal kebaikan kita, kemudian bisa melunturkan keberuntungan-keberuntungan kita. Itu adalah kesombongan yang ada dalam diri kita. Wis apa bae lah kan konon, sing ngarani kesombongan itu begitu. Tapi kalau misalkan ngomongnya kita itu supaya ngupai contoh, supaya ditiru, ya kunci beli gawe lontor Pak Haji. Ya, artinya ngobrol karo anak, ya, ngobrol karo wong kang ketika kita iki ngupai weru iku pancen kita tujuannya iku yo langkul loh kebanggaan iku ngono Paman. Ya, artinya kita kandho ning wong kang sipate kita iki beli ngerasa lamunan wong kini iki ngormati kita kok langkung arti ya kono. Ya. Biasane maksud tujuan kita iku kesombongan metu iku biasa kita ngandokakene ning wong kang kita anggepe kita butuh ning sanjungane dheweke. Ya. Hari ning anak kan sang wapo anak nyanjung yo gitu sih bianu biapu kan misalkan begitu. Jadi maksud kita itu bukan menyombongkan diri, bukan menyombongkan amal-amal kita, tapi tujuan kita itu adalah supaya amal kita itu ditiru, ya, ditiru oleh orang lain. Nah, hari masalah luntur-luntur itu kan kaitannya dengan ilmu tasawuf, ya, itu urusannya dengan hati, kan konon. Makanya kalau standarnya ilmu tasawuf itu ya sangat ketat sekali, ya. Karena dalam ilmu tasawuf itu juga diterangkan, ya, bahwasanya jangan sampai kita tertipu, ya, oleh diri kita sendiri. Jangan sampai kita tertipu oleh kejahatan yang berkedok kebaikan, ya, kejahatan yang berkedok ibadah, ya, itulah kaitannya ke situ. Jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri, ya. Jadi prangsane oli pahala, prangsane ibadah, tapi kenyataannya perlu apa-apa. Itu namanya orang-orang yang tertipu. Hadisun sahihun, rawang riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah bi asanida kelawan pira-pira sanad sahihatin kang sahih, ya. Jadi sahih hadisnya.
Babun nahyi utawi iki ku ana bab nyegah, ya, tidak boleh nyegah anis salami, ya, saking uluk salam, ya, alal jalisi ingatasi wong kang lagi nekem, ya, wong kang lagi nyagok, ya, likodoil hajati karena arahe muang hajat. Jadi bab ini menerangkan kita tidak boleh, ya, uluk salam, ya, terhadap orang yang dalam posisi lagi buang hajat, baik itu lagi ngising utawa lagi nguyu, ya. Jadi weru anu wong manjining kobong ya guru-guru assalamualaikum biantem. Nah ini makruh hukumnya. Qala ashabuna ngendika sopo ashabuna pira-pira batur kita Imam Nawawi. Yukrohu dimakruhaken opo assalamu opo uluk salam, memberi salam alaihi ingatasi rojul, ingatasi wong lanang, ingatasi wong. Fa in salama mangka lamunan uluk salam, ya, uluk salam sopo wong lam yastahiku mangka orang ngehaki, ya, dia tidak memiliki hak, orang ngehaki jawaban ing jawab, ya, dia tidak berhak mendapatkan jawaban kembali, ya. Li hadis Ibnu Umar wal muhajir al mazkuraini fil babi qablahu, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar dan sahabat muhajir yang sudah diturun atau disebut sebelumnya. Babu ma yakulu idza kharaja minal khola, utawi iki iku ana bab nerangaken perkara-perkara yakulu kang berkata sopo rojul, sopo wong lanang, sopo wong idza kharaja nalikane metu sopo wong, metu minal kholai saking WC, ya, apakah itu kamar mandi utawa tempat kang ana WC, ya. Yakulu ngucap sopo wong. Jadi ketika pengenan metu, ya, diusahakaken sikil tengen dingin. Kemudian sebelumnya, ya, atau berbarengannya kemudian membaca ghufronaka, ya. Maksudnya apa ghufronaka iku? As'aluka ghufronaka. Tegese nyaluk sapa isun ing pengapurai panjenengan Gusti Allah. Kita nyaluk ampunan ning Gusti Allah. Ngucape ghufronaka. Ghufronaka ini as'aluka ghufronaka. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani, ya. Alhamdulillah utawi sekabiane sanjungan lillahi iku tetep kaduwe Gusti Allah, yang berhak disanjung iku mung Gusti Allah. Allazi azhaba kang wis ngilangaken sapa si allazi utawa sapa Allah ngilangaken ani saking isun. Ngilangaken apa? Al adza ing perkara kang gawe nglarakaken, ya. Al adza itu perkara kang gawe nglarakaken, kang gawe blenak loh, ya, kang gawe medeg-deg, ya. Wa afani lan paring waras sapa si Allah ni ing isun, ya. Jadi tetep, ya, kita bersyukur wayang bae lamunan beli bisa ngising, masalah kan konon, ya. Jadi duduk ketika mangan bae kang kudu bersyukurku, ya. No, ketika kita tes ngisinggan, ya, iki kita kudu bersyukur. Alhamdulillah, ya. Artinya apa? Artinya ya pribirasae ketika beli bisa ngising paman, ya. Ketika beli bisa ngising, ya. Jadi pulane ngising iku perlu, ya, sebab aku beli bisa ngising iya medeg-deg, ya. Mangane ake ngisinge kudu ake maning,
ya mangane akeh ngisinge setitik nyumpel larane paman ya no Kang Umar mbok rezeki oli akeh ya kudu akeh maning sedekah maksude mekono heeh beko ngepos ya duite penghasilane ya aja akeh-akeh ya bokatan kae dadi kakek ngising ya ya jadi harus disesuaikan dengan kondisi kita ya mangane ake ya harusnya ngisingi juga kudu ake oleh rezeki ake ya wis diatur ya dalam beragama itu berapa kita harus bersodakohnya kan kon sabata tetap fil hadisi ing dalam hadis as-sahihi kang sahih. Artinya ada di dalam hadis yang sahih. Fi sunani Abi Dawud. Ing dalam kitab Sunan Abi Dawud. Wat Turmudi. Dan Sunan Turmudi. Tetap opo. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat temani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana iku ana sopo Rasulullah. Yakulu iku ngucap sopo Rasulullah. Ya. Wa ghufronaka ing perkataan ghufronaka iki artiye as'aluka ya ghufronaka nyaluk sapa isun ka ing panjenengan Gusti Allah nyaluke apa ghufronaka ing ampunane panjenengan kita iki nyaluk ampun nyaluk maaf ya ning Gusti Allah ya karena apa? Karena permintaan yang sangat dianjurkan itu adalah kita ya meminta ampunan Gusti Allah ya banyak anjuran-anjurannya baik itu dari Al-Qur'an atau dari hadis ya itu yang terbanyak itu kita duduk di kongkon nyaluk duit paman ya yang terbanyak itu yang sabata yang tetap besok itu kita mintanya dikasih ampunan ning Gusti Allah ya karena ini sesuatu yang sangat penting sesuatu yang sangat bernilai itu ketika kita mendapat ampunan Gusti Allah ya walaupun istilahnya sebelumnya juga atau kita juga disuruh ya untuk meminta hidayah ya hidayah itu kita selalu meminta supaya dikasih kesadaran ya ya anak kita iki gelem nyaluk ngapura iku melalui proses kesadaran dingin paman harus sadar ya keter yang beli kelingan sih ya jadi makanya itu di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada kata-kata ihdinas sirotol mustaqim ya kita meminta supaya dikasih hidayah, dikasih kesadaran ya. Nah, yo sing sering baik meminta dikasih kesadaran karena ini sangat penting sekali. Karena kita melakukan apapun yo dimulai dari sebuah kesadaran. Nah, kalau kita beli sadar yo ngelakoni apa vegan yo beli kiyang ya. Tapi kalau kitanya sudah sadar ya kita melakukan apapun itu tinggal kelanjutannya itu adalah membiasakan diri. Wong iku kadang-kadang kesadaran itu kan bisa jadi kian lagi sadar ya. Gue kemudian bisa sadar maning, kelalen maning. Itu bisa terjadi ya. Orang saja itu kita itu ya taruhlah mencari rezeki ya, mencari rezeki. Ketika sadar ya anu kang ngilingaken tolong niati sing lurus mekaye siraiku supaya pegele kedebege siraiku oli ganjaran niati kang campleng lururi duwe Gusti Allah kanggo makani anak rabi no ya donge kikiye kang mawane wis lurus kudu mekaye ku wis niate mekonon ya sambiran keringete kita yo ada nilai tasbihnya ya
tenaga kita ada antusiasmenya. Di tengah-tengah perjalanan ketemu karo batur, ya. Kemudian saling menantang. Wis ayo gelis-gelisan sugi. Kan konon ya. Akhirnya kang mau nih sadar lempeng ya. Iku gara-gara ketekanan batur kang ngejak balapan sugi. Akhirnya kemudian kita terpacu karena balap-balapan sugi. Nah, itu kan adalah hilangnya kesadaran kita disebabkan oleh sesuatu ya. Makanya pulane penting sekali kita iki apa ya arane kok kudu sering kudu sering ngiling-ngiling terus menerus ya. Sebab yang namanya niat itu sangat berpengaruh besar ya. Karena itu penentu apakah yang kita lakukan itu ada pahalanya atau tidak mendapatkan apa-apa ya. Ya ini bukan urusan yang makayu luru duit bae ya, termasuk ning ngaji, ning ibadah, ning segala macam aktivitas apapun ya harus selalu ingat ya bahwasanya penentu dari apa yang kita lakukan itu adalah keinginan kita, motivasi kita, niat kita. Itulah yang menentukan apa yang kita lakukan itu baik atau kurang baik. Apakah yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau tidak ibadah ya. Kang mau wis lempeng-lempeng kanggo luru ridhoe Gusti Allah ya, duwe kepengenan kanggo ngurip-ngurip jamiah, ketemu karo batur ngejak sugi-sugian dadi akhir ngali ya. Untung minggu arepe ketemu karo paman. Aja mekonon kan konon ya. Broli apa-apa, pokok niate mekonon ku pegel nganggur ya. Akhirnya tembake sadar maning ya. Jadi meminta kesadaran, meminta hidayah kepada Allah itu nanti prosesnya kita akan ditemukan dengan orang-orang yang bisa menggugah hati kita. Konon maksudnya sih. Sebab yang namanya proses itu harus ada paman ya. Wong kang males nemuaken kesadarannya ketika papagan karo wong kang cacat paman. Masih dagang bolu, dagang oncom, wonge cacat, dheweke normal ya. Akhirnya kemudian bisa menimbulkan kesadaran. Ya pokoknya sih jalannya macam-macam lah. Tapi kitanya harus memiliki keinginan dulu. Ya, keinginan sadar. Kita meminta kepada Allah. Mulane bokot tekoni ihdinas siratal mustaqim, ya beli tekoni kono bae wong kabeh pun yang kita baca itu ya alangkah baiknya itu diangen. Angen kan konon ya. Nah, cuman kita ngerti ya tembak ngangen-ngangen ihdinas siratal mustaqim bae aja. Kang baru arti ya bela apa. Jadi begitu tekoni kono iku kang kira-kira ya wis temenanan. Ya. Yang dikabul oleh Allah itu bukan dari mulut kita, hati ya. Yang dikabul itu hati kita, bukan mulut kita. Ruhani kita yang berkomunikasi dengan Allah itu, bukan mulut kita. Jadi yang dikabul itu adalah apa-apa yang ada pada hati kita. Ya, kita ngomongin nyaluk makanan, artinya ngelamun. Ya, ngalor ngidul beli karuan. Ya kuwi bakal kan. Ya. Yang dongai nyaluk diapura je ati isi pengen nyotos wong. Kedingan itu paman. Ya Ghafar. Ning ati kelingan bae ning wong mengkel lah menan kok pengen nyotos. Ya kang dikabul dadi nyotos temen. Terus kenang denda akhirnya. Rawa lan ngriwayataken sapa An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah baqiyahu ing sekaryane selanjutnya atau kelebihannya itu diriwayatkan dari Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita ing hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kharaja nalikane metu sapa Kanjeng Nabi
metu minal kholai saking WC saking kamar mandi. Kola mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikai alhamdulillahillazi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni azahu. Rawahu Ibnus Sunni wa Tabrani, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Kanjeng Nabi dawuh atau Kanjeng Nabi nalikane metu, ya. Idza kharaja minal khala. Ketika Kanjeng Nabiku keluar dari WC, dari kamar mandi, maka Kanjeng Nabi berkata, apa perkataan Kanjeng Nabi? Alhamdulillahillazi adzaqani ladzatahu. Alhamdu utawi sekabehane sanjungan, pengalaman lillahi ikut tetep kaduwe Gusti Allah. Allazi kang azaqo kang wis nyicipaken sapa aladi, nyicipaken ya. Ngrasakaken ya ni ing isun ladzatahu ing enake panganan maksudnya ya. Ing kelezatannya to'am, panganan. Wa abko ya. Nah, maksudnya panganan itu bisa terasa nikmat ya. No. Lidah kita bisa merasakan pedas, lidah kita bisa merasakan gurih, merasakan manis ya, merasakan macam-macam ya. Kita juga memuji kepada Allah ya. Wayang bae lamunan beli keraso apa paman ya, pedas beli keraso pedas, pahit beli keraso pahit ya, enak beli keraso enake ya, nu sepo kabeh kan begitu ya. Jadi kita bersyukur ketika kita masih diberi kesehatan sehingga kita iki masih bisa ngerasakan kenikmatan-kenikmatan yang kita makan. Wa abqa fiyya quwwatahu, dan juga yang Allah itu telah menetapkan kepadaku tentang kemanfaatan atau kekuatan daripada makanan itu. Ya, dalam makanan itu ada karbohidrat, ada sari-sari, ada apa sih vitamin, ada macam-macam tetek bengek lah paman ya. Nah, yang kemudian berfungsi yang bisa nguwataken awake kita ya. Jadi karena mangan iku kita memiliki kekuatan, karena mangan iku kita memiliki tenaga ya. Nah, ini kita tidak dilibatkan mengatur panganan ku paman ya. Arti begitu mancing ning cangkem ya wis itu diolah dengan sendirinya ya. No, kin zat gula mlayu mene ya. Kin kang anu kang dadi geti, kin kang anu dadi mani ya. Kin kang nganggo tenaga, kin kang dadi tai. Nah, itu kan kita enggak ikut terlibat ya di dalamnya ya. Makanya dalam diri kita itu ya terdapat tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Ya, kita tidak melibatkan, tidak dilibatkan ya. No, jadi kapan wayai kita kebutuh ngising, yo kita yo beli bisa. No, sorokin lagi beli kebutuh ngising je. Ngising kita pakai 1.000, ya masuk ngising-ngising no. Yo nanti lagi kebutuh ngising. Ya, nah itu kan berarti kita tidak bisa berkehendak sendiri ya. No, tapi harus melalui proses-proses yang sudah ditetapkan di Gusti Allah ya. No, jadi ini posisi gula masuk seberapa persen ya. Tubuh kita butuh gulanya semene, tubuh kita butuh garamnya semene ya. Kok masih kakean yo nutup dengan sendirinya klek ya. No. Adapun misalkan kang kakean gulai kadar gulai naik ya berarti kelepe wis rada renggang ngono kan konon. Pulane hati-hati mangane ya. Atau kang misalkan apa sih sering kena apa sih paman arane kok laru boyok ya. Nah, atau kemudian asam urat nu kan konon. Nah, berarti kelepe wis rada kurang bener berfungsi. Ya memang pada dasarnya apapun yang melekat pada diri kita ya. Aja maning kang di luar kita ya. Yang melekat pada diri kita sendiri ya anu waktu ya. Ada waktunya, anu bodole ya, anu rusake ya. Ya karena kita tidak selamanya
dunia itu bukan keabadian. Nanti pokoknya tidak ada perubahan ya ning akhirat ya. Hari ning dunia sih yo pasti tidak sempurna lah, nikmatnya itu tidak sempurna. Kadang kita dikasih nikmat duitnya pirang-pirang, kali gani mangankin broli. Ya anggar beli sempurna maning kuno. Ya, kebahagiaan kenikmatan ya. Kadang masih normal kabeh, kepengenane macem-macem, masih mempan kabeh, duitnya langka paman. Yo, yo kun gawe putek maning bae. Ya enggak ada yang sempurna, enggak ada. Ya, kang anu duite broli, kang beli di duit kepengenane macem-macem, masih mempan kabeh padahal. Wa abqa fiyya quwatahu wa dafa'a anni adahu. Lan nolak utawa ngilangaken sapa Allah, sapa allazi anni saking isun azahu ing pilarane utawa gawe larai panganan. Ya, arti panganan iku kang wis beli berfungsi akhirnya dituakan melalui ngising. Ya maksudnya dilangaken kono. Wayang apa bisa ngising. Ya kan? Kang ampas iku bisa metu ya. No, wayang apa ya larai. Wayang apa blenake kan begitu. Jadi wadafa'a anni azahu ya kang dadi ampas kang beli diperluaken ya metu dengan sendirinya kan kon ya. Nah, artinya diatur oleh Allah. Kita isi bimelu-meluan ngatur ya no. Wis ngetuakene kan apa jare wayahe mules sih bae ya pokoknya nggak beli kebutuh ngising ya masuk ngising-ngising oh dising-isingaken kan no. Rawang riwayataken ing hadis sapa Ibnu Sunni Imam Ibnu Sunni wa Tabrani lan Imam Tabrani summa qala babu ma yaqulu idza arada subba ma'il wudu awistiqo ahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.